Buntut dari terbongkarnya peran Central Intelligence Agency atau CIA dalam konspirasi penggulingan Presiden Soekarno serta mendalangi berbagai aksi pemberontakan di rentang tahun 1955 hingga 1958, pemerintah Amerika Serikat akhirnya bersedia memberi kompensasi bagi pemerintah Indonesia. Kompensasi tersebut berwujud baik peralatan militer maupun pelatihan militer. Alih-alih ingin memberi pelatihan tentaranya, Presiden Soekarno malah meminta kepolisian untuk berangkat ke pelatihan itu. Seluruh instruktur Sekolah Pendidikan Mobil Brigade atau SPMB di Watu Kosek Porong, Jawa Timur akhirnya diberangkatkan ke Filipina guna mengikuti pelatihan Ranger pada tahun 1959. Pelatihan lanjutan dilakukan hingga tahun 1960. Pemerintah Amerika Serikat menugaskan US Air Force Special Group Airborne dengan Komandan Kapten Wilson untuk melatih polisi-polisi Indonesia itu. Hasilnya terbentuklah Kesatuan Elit Kompi 5994 Ranger Mobil Brigade dengan kekuatan awal 80 personil dan terus bertambah. Nama kompi ini lantas diubah menjadi Resimen Pelopor. Senjata modern bikinan Amerika Serikat kala itu menjadi senjata operasional resimen ini. Awalnya mereka mendapatkan senapan serbu US Carabine dan pada tahun 1961 diganti dengan AR-15 cikal bakal senapan M16A1. Resimen ini secara gemilang terlibat dalam berbagai operasi penumpasan dan pembersihan berbagai pemberontakan. Dari DITII Kartosuwiryo, DITII Daud Beyureuh, PRRI, sampai operasi penumpasan DITII Kahar Muzakar. Saat pembebasan Irian Barat atau operasi Tritura pun mereka terlibat dalam penyusupan melalui Pulau Gorom dekat dengan Fakfak. Mereka juga terlibat dalam melakukan penyusupan ke Malaysia dalam operasi Dwi Kora. Di tahun 1962, anggota Resimen Pelopor Brigadir Polisi Daryat secara heroik berhasil menyelamatkan Presiden Soekarno dalam sebuah upaya penembakan langsung. Tapi nasib Resimen Pelopor berubah pasca peristiwa G30 SPKI 1965. Soeharto sebagai penguasa Orde Baru saja melantik Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso sebagai Panglima Kepolisian dan memberi perintah untuk mengkhususkan polisi hanya pada penegakan hukum. Restrukturisasi kepolisian pun dilakukan. Resimen Pelopor dibubarkan. Hugeng mengirim seluruh anggota Resimen Pelopor ke Papua untuk membentuk Polda Irian Jaya dan embrio Brimob daerah Papua. Tapi gaung keperkasaan Resimen Pelopor ini masih terasa saat operasi perebutan Timor Timur. Seluruh mantan Resimen Pelopor dikumpulkan dengan TNI dalam Komando Tugas Operasi Gabungan atau Kogasga Seroja. Di Timor Timur, selain kisah kecemerlangan, terdapat juga kisah kelam kekalahan. Salah satunya yang dialami oleh Resimen Pelopor dalam apa yang disebut dengan peristiwa Minggu Palma. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Salah satu batalion yang di bawah komando Batalion Para 527 Brawijaya Operasi Seroja adalah Batalion Teratai. Pembentukan Batalion Teratai ini sebenarnya dilakukan dalam kondisi yang terburu-buru. Ada 3 kompi pasukan mantan Resimen Pelopor dengan jumlah kurang dari 300 personil yang ada di Makobrimob Kelapa II. Tapi sebagian dari mereka telah direkrut oleh Densus Alap-Alap yang ditugaskan ke Timor Timur juga. Pasukan dengan kualifikasi Ranger yang tersisa hanya tinggal 150 orang. Guna melengkapi kebutuhan personil Batalion Teratai, maka mobilisasi mantan anggota pelopor yang terserak di berbagai kesatuan seperti lalu lintas, reserse, intelkam, dan lain-lain sebagainya pun dilakukan. Selain dari mantan personil Resimen Pelopor,
Batalion Teratai juga merekrut anggota dari kesatuan lain seperti Tamtama Brimob yang baru saja lulus dan Satuan Perintis atau Sabara Mabes Polri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar kekuatan personil Batalion Brimob yang berlaku saat itu, yakni 500 personil. Dengan komposisi demikian, maka Batalion Teratai sebagian diisi oleh personil yang belum pernah mendapat pendidikan dan kualifikasi sebagai ranger. Mereka rata-rata hanya paham tugas-tugas kepolisian secara umum. Beberapa di antara mereka bahkan nampak canggung menggunakan senjata AR-15, senjata legendaris resimen pelopor. Pada awal April 1976, serangan terhadap kota Bobonaro, Timor Timur pun dilancarkan. Serangan ini dilakukan oleh pasukan gabungan dari marinir, Yonif 507, Yonif 512, Yonif 401, Yonif 403, dan Densus Alap-Alap Brimob Polri. Dukungan artileri diberikan oleh Batalion Armet Kodam Brawijaya. Pasukan Valintil yang berkekuatan sekitar 1 batalion itu terdesak oleh serangan gabungan TNI. Mereka mundur. Sebagian besar kekuatan Valintil adalah veteran pasukan Tropas yang memiliki pengalaman tempur di Mozambik, Afrika pada saat konflik antara Portugal dengan negara jajahannya di Afrika tersebut. Para veteran pasukan Tropas ini sangat mengenal medan tempur di Timor Timur. Mereka adalah orang asli Timor Timur yang direkrut menjadi tentara Portugal. Dengan mempertimbangkan bahwa personil Batalion Teratai mempunyai personil dengan kualifikasi Ranger standar Amerika yang salah satu skill mereka adalah sniper atau penembak runduk, Batalion Teratai ditugaskan melakukan penghadangan pasukan Valintil yang tengah mundur terdesak tersebut. Pada hari Minggu 11 April 1976 adalah hari yang disebut dengan Minggu Palma. Hari itu adalah hari Minggu yang sakral bagi para pemeluk agama Nasrani, karena pada hari itu adalah bagian dari rangkaian peringatan Paskah. Oleh karena itu, pada hari itu banyak penduduk yang pergi ke gereja. Dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Valintil untuk mengelabui pasukan Brimob Yon Teratai yang sedang menghadang mereka. Pasukan Valintil menggunakan taktik dengan memanfaatkan keramaian penduduk yang pergi ke gereja sebagai tameng hidup. Semakin siang, jumlah penduduk sipil semakin banyak berkerumun di sekitar gereja-gereja. Pasukan Valintil yang tidak mengenakan seragam menyusup ke tengah-tengah penduduk sipil mulai menembak ke arah pasukan Brimob Batalion Teratai. Pasukan Brimob Batalion Teratai terpancing dan melepaskan tembakan balasan. Yang terjadi kemudian, korban penduduk sipil berjatuhan. Situasi menjadi kacau tak terkendali. Pasukan Yon Teratai benar-benar kebingungan, dan Yon Teratai memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mundurnya pasukan Batalion Teratai ini dimanfaatkan dengan baik oleh Valintil untuk menempati posisi yang ditinggalkan. Petang harinya pecah pertempuran antara Valintil melawan Yon Teratai. Singkatnya, pasukan Brimob Batalion Teratai kocar-kacir terkepung dari segala sisi. Mereka bahkan lupa berkoordinasi dengan pasukan induk. Alih-alih berkoordinasi, anak-anak muda anggota Brimob tersebut justru melarikan diri ke arah perbukitan sembari membuang senjata. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang membuang seragamnya. Untuk menghadang laju musuh, Komandan Batalion Teratai meminta bantuan tembakan artileri. Namun di luar dugaan, tembakan howitzer justru jatuh di dekat posisi pasukan Yon Teratai yang membuat mereka semakin panik. Pada saat itu sebenarnya ada pasukan marinir yang berada di atas bukit mengejar laju Valintil dan bersebelahan dengan posisi pasukan Brimob Batalion Teratai. Melihat kondisi yang kacau balau, Komandan pasukan marinir memerintahkan Pratu Sumantri mengamati keadaan. Pratu Sumantri kebingungan karena melihat banyak pasukan Brimob yang lari, meski ia berusaha menghentikannya. Dalam operasi Seroja, ada kode-kode tertentu yang harus diketahui anggota TNI atau Polri. Hal ini bertujuan untuk membedakan anggota TNI atau Polri dengan Valintil yang sudah melepas seragamnya. Sayangnya, kode yang disampaikan Pratu Sumantri tidak pernah dijawab dengan benar oleh anggota Brimob, sehingga ia ragu-ragu memberi bantuan. Akhirnya ia hanya mengamati situasi dan kondisi. Ketika mendapati seorang anggota Brimob yang dikenal, ia segera memanggil dan mengarahkannya ke pos marinir di atas bukit agar mendapat pertolongan.
Sertu Sumantri kemudian bersaksi jika saja anggota BRIMOB lebih tenang pada saat diserbu dan segera membuat garis pertahanan, maka sebenarnya mereka bisa bertahan. Namun karena panik, semuanya menjadi tidak terkendali. Kekalahan batalion BRIMOB Teratai dalam pertempuran di selatan Bobonaro ternyata berdampak pada citra BRIMOB secara keseluruhan. Sebenarnya, dalam pertempuran Operasi Seroja, hampir setiap kesatuan TNI juga pernah mengalami kekalahan atau bahkan dihabisi oleh Valintil. Namun tidak ada satupun yang sampai melarikan diri dari pertempuran dengan penuh kekacauan seperti yang terjadi pada batalion Teratai. Penggunaan atribut resimen pelopor oleh batalion Teratai membuat suara sumbang dari berbagai kesatuan tertuju pada resimen pelopor. Mereka menganggap bahwa resimen pelopor yang katanya setara dengan Ranger Amerika itu dipecundangi secara memalukan dalam tragedi Minggu Palma tersebut. Padahal sebenarnya, resimen pelopor sudah bubar secara resmi 6 tahun sebelum peristiwa tersebut terjadi. Demikian sekilas tentang peristiwa Minggu Palma di Bobonaro, Timur Timur di tahun 1976. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.